Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama singkat mengenai masa kedudukan Belanda di Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Aini Naima Afiani sebagai narator. Saya Ahmad Zabriafari sebagai Francois, Dainus, dan Segundo. Saya Azra Aulia Rahayu sebagai bangsa Belanda 1, VOC 2, Pandaventer, dan pasukan Belanda. Saya Nia Rafisa berperan sebagai penduduk Banten 3, VOC 3, dan Ratu. Saya Aura Paestu, saya berperan sebagai penduduk Banten, Pribumi, dan Wahidin. Saya Usana Amalia, saya berperan sebagai penduduk Banten 1, bangsa Belanda 2, Pribumi, dan Sukom. Saya Nisa Zahra berperan sebagai penduduk Banten 2, Jacob, VOC 3, Napoleon, Van den Bosch. Saya Enis Ramadan berperan sebagai Cornelis Dawarman dan mahasiswa. Peristiwa 1, datangnya bangsa Belanda. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Hai penduduk Banten. Kami dari bangsa Belanda datang ke wilayah ini untuk membeli rempah-rempah. Oh iya boleh, kami memiliki banyak rempah-rempah di wilayah ini. Peristiwa 2, pada tahun 1596, rombongan baru dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Dyk tiba di Banten. Cornelis, kami tidak suka dengan sikapmu. Kenapa begitu? Kamu membeli rempah-rempah hanya saat musim panen saja. Pergi kamu dari wilayah kami. Kembali saja kamu ke negaramu. Peristiwa 2, pada tahun 1596, rombongan baru dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Dyk tiba di Banten. Jacob, kami suka dengan sikapmu. Kenapa? Sikapmu sangat baik kepada kami dan juga kamu sangat ramah. Ya. Karena keberhasilan Belanda dalam melakukan perdagangan rempah-rempah, pada tahun 1602 terbentuklah Kongsi Dagang Belanda, yaitu VOC. Bagaimana kalau kita bentuk kongsi dalam saja untuk menghindari persaingan pedagang bangsa kita? Wah, sepertinya ide yang menarik. Oh iya, boleh. Saya sangat setuju. Bagaimana? Setuju. VOC untuk pertama kalinya mengangkat seorang gubernur jenderal, yaitu Peter Booth, tahun 1610 sampai 1614 yang berkedudukan di Ambon. Ya, tapi Ambon letaknya sangat jauh dari Selat Malaka. Iya benar, tidak strategis apabila dijadikan pangkalan dagang yang kuat. Bagaimana kalau kita pindah ke Jakarta saja untuk kita jadikan pangkalan dagang utamanya? Boleh juga, mari kita jadikan Jakarta sebagai pangkalan dagang utama. Mari. Peristiwa 3, kemunduran VOC. Hutang kita semakin banyak dan semakin besar. Iya betul, dan pegawai kita banyak yang korupsi. Peristiwa 4, masa pemerintahan Herman William Daendels. Louis Napoleon mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Daendels, kamu saya angkat menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Baik, Tuan. Tolong kamu pertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Baik. Akan tetapi dalam melakukan kebijakannya, Daendels bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang sangat singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Saya perintahkan kalian untuk bangun jalan dari Anyer sampai Panarukam. Sebelum pekerjaan ini selesai, kalian tidak boleh minum maupun makan. Cepat kerjakan sekarang. Louis Napoleon akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Indonesia. Hai Daendels, kamu berhenti menjadi gubernur dan kembali ke Belanda. Baik, Tuan. Kamu saya angkat menjadi panglima dan mengirimmu ke medan perang di Rusia. Siap. Peristiwa 5, tanam paksa. Van den Bosch mengusulkan untuk melaksanakan kultur stelsel atau tanam paksa dan diterima baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk. Wahai pribumi, kalian wajib menyerahkan sebagian hasil tanah kalian untuk ditanami tanaman rempah-rempah. Tidak bisa, saya harus menanam padi. Kalian tidak boleh menanam padi, kalian harus memprioritaskan waktu untuk menanam tanaman ekspor. Bagaimana jika kami tidak memiliki tanah? Jika kalian tidak memiliki tanah, saya akan mempekerjakan kalian pada perkebunan dan pabrik-pabrik milik kami selama 65 hari setiap tahun. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi dan diawasi oleh pegawai-pegawai Eropa. Kerja! Peristiwa 6, politik etis. Pada tahun 1899, Pandaventer menulis artikel dalam majalah yang berjudul Hutang Kehormatan.
yang mengusulkan agar pemerintah Belanda berkewajiban membayar jasa-jasa dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Ratu, bangsa Nusantara sudah banyak membantu kita. Bagaimana kalau kita membalas jasa-jasa mereka? Oh iya, boleh. Apa usulanmu? Mereka mempunyai banyak sawah, tapi mereka tidak dapat mengolahnya. Bagaimana kalau kita buat irigasi saja? Oh iya, boleh. Apa lagi? Ratu, mereka itu mempunyai wilayah yang luas, tapi mereka hanya berkumpul di suatu wilayah saja. Bagaimana kalau kita buat imigrasi? Boleh, itu yang bagus. Apa lagi? Warga Nusantara sangat minim pendidikan, Ratu. Bagaimana kalau kita memberi mereka edukasi? Baik, lakukanlah. Siap, Ratu. Dari kegagalan politik etis tersebut, terbentuklah organisasi-organisasi pergerakan nasional. Peristiwa 7 Budi Otomo. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya di Sofia. Bagaimana kalau kita mendirikan organisasi? Untuk apa organisasi itu? Jika bangsa kita tetap seperti ini, kita akan terus dijajah. Kita harus membuat organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kemajuan yang harmonis. Wah, ide yang menarik. Setuju. Peristiwa 8 Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, rumusan Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa 9. Jepang mulai menginvasi pada tahun 1940 sehingga Belanda tidak mempunyai kekuatan untuk berjuang melawan Jepang. Kita tidak bisa lagi melawan pasukan Jepang karena mereka telah menguasai Batavia dan seluruh daerah Jawa. Sebaiknya kita mengaku kalah. Baiklah. Oke. Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang ditandai dengan pertandatanganan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Secara garis besar, perjanjian itu berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya kepada Jepang.